Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pemirsa guru biografi, khususnya siswa dan siswi ya se-Indonesia. Kita akan lanjut lagi untuk membahas ini kunci jawaban soal KSNK yang tahun ini ya, bagian ketiga. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan share juga ke teman-teman lain. Semoga nanti bisa lolos ke provinsi lagi, ke nasional ya gitu ya. Ini kita cek ya. Ini udah ditulis juga di blog biasa ya, di gurubiografi.id nih. Nomor 11 tentang sejarah, geografi sejarah. Revolusi zaman batu baru atau Neolitik. Revolusi Neolitik itu revolusi besar dalam sejarah kebudayaan manusia. Perubahan besar yang terjadi itu apa? Manusia mengenal baca tulis, perubahan cara hidup nomaden jadi menetap, perubahan cara hidup manusia menjadi menetap jadi nomaden, perubahan sistem peranata kebudayaan dalam kebudayaan ya. Kemudian perubahan sistem kepercayaan dalam kebudayaan pada masa itu. Oke, ini kan pembabakan zaman ya. Ada apa paleolitik ya, megalitik, kemudian ada mesolitik, neolitik ya. Kita bisa lihat di sini. Ya, misalkan ya, megalitik, paleolitik dan lain-lain nanti ketemu banyak. Ya. Kita coba cek ini ya. Mana sebentar. Ini muram ya. Oh ini. Nah nih jadi paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, kemudian megalitik. Nah ini ya. Nah ini urutannya. Nanti ininya baca aja sendiri, cari ya itunya keywordnya, ini ketemu semua kok. Nah ini di zaman neolitik itu, neo itu kan new ya, baru. Disebut dengan revolusi ya. Revolusi neolitik itu apa ya? Neolitik ini sorry, revolution. Oke, ini ya, coba kita lihat ada nggak. Nah ini ya, Neolithic Age, ini aja. Nah ini ya, kan zaman Paleolitik kan masih nomaden gitu ya, kemudian constantly following herd of animal. Ini kita berburu ya kan, violent lifestyle. Oke, lebih nggak jelas tuh ya, bisa kanibal bisa mungkin. Kemudian, nah ini zaman Neolitik di sini permanent lifestyle ya, are able to settle in one place due to farming and domestication animal. Jadi mulai menetap, more civilized lifestyle. Dari awalnya dia gerak-gerak nomaden, nah ini mulai ini permanen. Ya, jadi ini perubahan dari cara hidup nomaden menjadi menetap. Ya di sini. Ya, ini lebih enak ya lewat bagan kayak gini kan untuk memahaminya. Jadi pakai keyword bahasa Inggris carinya ya, orang-orang luar negeri tuh pada jago-jago bikin ininya, bagan-bagan animasinya. Ya, kamu baca juga ini ya, timelinenya kan itu ya. Nah, ini bisa jadi kan nanti soalnya yang mana kita nggak tahu itu ya, yang munculnya yang mana. Nah, jadi di sini tadi ya kata kuncinya eh, ini ya, dari nomaden ke permanen. Ya, ini kuncinya udah saya tulis juga sih. Nah, jadi ketika revolusi neolitik itu banyak kejadian ya, perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan, perubahan pola pertanian, peternakan gitu ya. Nah, saat zaman es mencair di Pleistosen akhir ya kalau nggak salah, itu terjadi peningkatan curah hujan, kemudian permukaan buminya makin hangat ya karena esnya mencair ya. Jadi efek rumah kacanya mulai bagus. Kemudian iklim jadi lebih stabil, jadi lebih enak lah untuk dihidupi manusia gitu ya. Nah, itu. Karena dulu kita pernah zaman es, bukan semua bumi tertutup es ya, tapi uh, bagian utara itu bilangnya ya, Eropa, Eurasia utara ya gitu ya. Bukan semua tertutup es, yang katulistiwa mah tetap aja panas gitu ya. 12. Salah satu alasan menyebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan ke suatu lokasi tempat. Infrastruktur terbatas, jam kerja lama, jenis wisata itu aja.
penerbangan murah, sedikit libur. Ini mah bisa di logika lah. Kenapa orang bisa banyak mengunjungi satu lokasi? Ya aksesnya bagus. Apa itu? Ya penerbangannya murah. Bisa dijangkau oleh semua kaum kelas dari kelas bawah sampai kelas atas itu ya. Kalau zaman dulu kan sebelum tahun 2000-an tuh pesawat tuh mahal ya, hanya orang eksklusif tuh yang bisa naik pesawat tuh. Sekarang enggak kan? Ada diversifikasi ya, ada pesawat A, B, C, D, E gitu kan. Dengan berbagai variasi harga. Nah, itu membuat masyarakat bisa memilih sehingga kalau ada promo murah ya itu akan meningkatkan kunjungan wisatawan. Itu strategi juga di pariwisata ya. Nah, kamu ini terkait pariwisata ini banyak sekali soal tentang wisata ya. Kamu cek ini tipologi wisatawan. Nah, ini ada banyak ya tentang jenis-jenis wisatawan. Kayak ini yang pernah sering nanya nih, alosentrik, psikosentrik, midsentrik nih banyak sekali muncul nih. Kamu baca ini ya, baca keywordnya apa tipologi wisatawan dan motivasi. Nanti banyak ini di web ini saya yang nulisnya udah ada sih, bagus juga ya. Itu banyak. Jadi jenis-jenis wisatawan tuh tipenya macam-macam, sama motifnya juga macam-macam. Kamu baca ya. Ini sampai habis karena ini sering banyak muncul di soal. Dari tahun ke tahun itu mulai banyak tentang wisatawan karena kita eranya sekarang itu eranya uh, wisatawan gitu ya. Oke ya, dibaca ya ini keywordnya saya pesan yang ini. Jadi ini jawabannya ya pasti ini ya, penerbangan murah. 13. Salah satu keuntungan pariwisata itu kan ada lagi. Kemunculan ekspat orang asing ya. Rusaknya terumbu karang, PAD, pendapatan asli daerah meningkat, lalu lintasnya ramai, ada perubahan budaya dan tradisi lokal. Ini bisa juga dilogika lah. Apa untungnya wisata? Ya PAD-nya meningkat lah, pendapatan asli daerah. Ya kan karena kegiatan wisata banyak. Jumlah wisatawan meningkat, nanti transaksi ekonomi, konsumsi, ya kafe-kafe, pedagang kan ya pajaknya nanti meningkat juga, restoran banyak yang datang ya. Ya itulah hotel kan tuh kan semakin banyak okupasi kan makin pajaknya makin besar sehingga PAD-nya meningkatnya. Itu interrelasi ya, keterkaitan. Nah, ini bisalah ya. Itu. Nanti bisa aja kerugian. Salah satu kerugian wisata di bidang lingkungan apa ya, di bidang budaya adanya apa sih masuknya budaya asing yang merugikan bisa gitu ya. Atau narkoba bisa. Nanti itulah di otak-atik ini ya dari satu soal ini. Gitu. Bisa ini ya. Ini multiplier effect namanya. Multiplier itu efek ganda ya. Jadi efek berantai ya. Domino. Gitu. Kalau terjadi ini maka nanti akan ini gitu ya. 14 tentang apa ini topografi. Oke, ini ada peta kontur. Mana pernyataan yang nggak tepat? Elevasi terendah pada kontur 200 meter, reliefnya menyajikan bukit. Kontur merupakan tempat kedudukan tinggi yang punya ketinggian sama, kontur intervalnya 200 meter. Slope atau kemiringan kanan lebih curam dibanding kiri. Nah, ini kamu harus paham konsep peta topografi. Ini kan kontur intervalnya kan 200 ya, 200, 400, 600, tahulah berarti ini benar ya. Kemudian elevasi terendah 200, ini benar. Reliefnya menyajikan bukit, iya akan naik ya, 200, 400, 300, 600, 800, 1000, berarti kayak bukit itu kan. Kemudian kontur itu adalah tempat dengan kedudukan titik yang sama, iyalah ini kan. Kontur itu garis yang menunjukkan ketinggian yang sama pada peta topografi ya. Yang salah tuh yang ini, slope kemiringan yang kanan tuh harusnya lebih landai, karena ini lebih renggang. Semakin renggang kontur maka dia makin landai. Ya, semakin rapat maka dia akan terjal, maka curam gitu ya. Ya jadi ini paham ya kalau tentang kontur itu kan konsep dasarnya pasti ada di bab peta ya, tahu ya. Jadi kalau misalkan sebentar ini ya. Nah kalau misalkan kontur itu semakin renggang dia akan gini ya. Ya. Tapi kalau makin rapat dia akan terjal gitu ya. Jadi misalkan ini kan kayak peta topografi gini ya. Misalkan sorry saya ganti deh. Nah misalkan gini ya. Nah ini misalkan gini ya.
Nah, ini kan makin rapat, ya kan? Kalau dia makin rapat, dia akan, kalau ditarik ke bawah kan dia akan jadi gini, ya kan? Titiknya ini kan. Nah, kalau ini makin renggang, ini makin lebar gitu ya. Ngerti ya? Paham lah ini. Sama kayak ini kan. Ini kayak gitu. Kayak gini miripnya. Jadi bukit. Jadi yang salah yang ini. Sama kayak soal kan banyak juga pernah gitu ya. Misalkan kalau kita mau mendaki gunung, wilayah mana yang paling enak? Apakah X di sini atau Y gitu kan? Atau di sini Z? Lihat aja ininya kontur rapat enggaknya gitu ya. Kalau yang landai lebih enak kan, enggak terjal gitu ya. Tidak curam. Ngerti ya? 15. Bedanya iklim cuaca itu yang mana? Nah, ini harus tahu konsep dasarnya. Apa sih yang membedakan iklim cuaca itu dari mana? Iklim itu wilayahnya luas, cuaca sempit. Iklim rentang waktunya panjang dibanding cuaca. Iklim dapat mempengaruhi kegiatan manusia langsung atau tidak. Cuaca tidak. Iklim mencakup wilayah luas, waktu panjang. Sedangkan cuaca wilayah sempit, waktu singkat. Iklim tidak dapat membentuk bioma khas. Cuaca dapat membentuk bioma. Oke. Ini katurnya itu kan, ini cuaca itu dan iklim itu adalah waktu dan tempat. Kalau iklim itu ya mencakup wilayah luas, waktunya panjang, ya kan. Iklim tropis kan bukan Indonesia aja, ada Brazil, ya ada Papua Nugini ya. Kemudian waktunya juga lama. Sejak kapan Indonesia iklim tropis kan? Sejak lama. Kecuali kita pindah ke, nanti lempeng tektonik kita pindah ke atas ke subtropik bisa nanti berubah ya. Kemudian kalau cuaca itu wilayahnya sempit, waktu singkat iyalah. Misalkan sekarang panas, nanti siang hujan gitu ya. Nah itu bisa beda juga. Jakarta hari ini panas, belum tentu Yogyakarta bisa aja hujan gitu ya. Jadi dimensinya itu ini waktu dan tempatnya, lokasinya, luas atau enggak, sempit atau enggak, ya, atau panjang wilayah, lama waktunya panjang atau sebentar. Begitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jadi ini nomor 11 sampai 15. Silakan dibaca ulang, dicek, cross check kalau ada kesalahan ya. Dicari aja ya. Barangkali nanti ada yang slip saya misalkan di kunci jawabannya. Silakan di share dan diskusikan dengan teman-teman. Nanti akan update lagi ya, ditunggu saja. Mudah-mudahan bisa sampai banyak gitu ya. Makin banyak ya makin kita kan isi kepalanya makin banyak juga ya. Dan nanti siapa tahu soalnya itu nanti ngambil dari soal-soal yang ini juga ya, atau yang sebelumnya kan makin enak gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.